Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ibu-ibu. Kumaha darama? Ya, tur nuhun Bu nya. Hari ini kita akan membahas tentang menyusun anggaran Bu nya. Pengeluaran itu tidak harus selalu dipenuhi Bu nya. Pengeluaran itu jadi harus dibatasi gitu apa yang membeli itu. Jadi ada yang namanya keinginan dan kebutuhan. Nah, tahu tidak keinginan dan kebutuhan? Ibu Nindya, kebutuhan apa saja Ibu Tia contohnya? Sembako. Sembako untuk makan ya. Ya. Keinginan apa? Ingin beli baju. Beli baju baru ya. Ibu Suci apa contohnya keinginan? Beli motor. Motor. Nah jadi gini ya. Jadi kebutuhan dengan keinginan itu cara membedakannya. Jadi kalau kebutuhan itu harus segera dipenuhi. Kalau keinginan itu bisa ditunda ya. Terus jika kebutuhan itu yaitu jika tidak terpenuhi maka akan mengganggu kehidupan ya, seperti makanan, minuman ya. Kalau tidak dipenuhi nanti sakit kalau telat makan. Terus kalau misalkan kebutuhan keinginan itu tidak mempengaruhi kehidupan ya. Nah di sini ada kuis Bu ya. Ada kuis, Ibu nanti jawab ini apakah kebutuhan atau keinginan Bu ya. Nah contoh bayar listrik Ibu Nindya. Kebutuhan ya, karena untuk penerangan ya. Kalau misalkan uang jajan Bu Suci, keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Kan bisa makan kalau tidak jajan mah. Kan kalau misalkan tidak jajan. Oke, bagus ya. Terus bayar utang, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, karena adalah kewajiban setiap orang untuk membayar utang. Terus tas baru Ibu Suci, kebutuhan atau keinginan? Keinginan ya, karena tas mah masih ada yang lama juga ya. Terus arisan, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Kalau misalkan sudah gabung arisan, jadi kebutuhan ya, karena wajib dibayar. Terus beli makanan dan susu, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, karena perlu ya makan itu. Terus perlengkapan mandi dan cuci, kebutuhan juga ya, karena itu perlu ya. Kalau kita mandi tidak ada sabun ya, berbahaya juga ya untuk kesehatan ya. Terus tabungan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, karena untuk berjaga-jaga ya suatu saat nanti. Terus rokok, keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Kenapa keinginan? Apa? Bisa makan ya, jadi tidak merokok juga bisa masih hidup kan. Oke, bagus sekali jawabannya ya Ibu Nindya. Terus pulsa telepon itu masuknya kemana? Kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Untuk komunikasi atau memberi kabar ya. Tapi nah di sini oke ya. Saya akan jelaskan juga ya. Tadi seperti jajan ya. Sebenarnya jajan juga bisa jadi tergantung ya, tergantung situasi, tergantung kondisi. Setiap orang ya pasti beda-beda ya. Seperti jajan itu bisa jadi juga keinginan ya, karena bila jajan juga bisa lah nanti dipaksakan. Terus puasa juga ya tergantung ya. Ada yang keinginan, ada yang kebutuhan ya, seperti misalkan untuk menghubungi seorang atau kabar ya, itu menjadi kebutuhan. Tapi untuk main-main, nah itu jadi keinginan ya. Pulsanya untuk main game seperti itu ya, untuk hanya main Facebook atau Instagram seperti itu ya, itu bisa menjadi keinginan ya, karena tergantung dari situasi ya, situasi dan kondisi dari masing-masing ibu-ibu di sini ya. Nah ibu-ibu juga kebutuhan juga ada yang bisa dikurangi dan keinginan ya, seperti bisa dikurangi seperti pulsa ya. Jadi pulsa yang biasanya 20.000 bisa juga dikurangi
Jadi 10.000 lah gitu ya kan. Kalau misalkan kita sedang kekurangan atau tidak punya uang. Terus juga ada yang membeli tas baru ya, nanti bisa dikurangi juga atau nanti ditahan ya. Ada juga yang dibatalkan keinginan ya, seperti rokok batalkan ya, bisa gitu ya. Jadi mungkin wartosan ibu-ibu, bapak-bapak ya, rokok itu batalkan bukan kebutuhan tapi keinginan bu ya. Nah ibu mana? Saya mau minta bantuannya bu ya. Di sini ada pengalaman dari anggaran ya, anggaran bulanan Ibu Lili dengan Pak Rusli. Nah di sini Ibu Lili ya pemasukan bulanannya itu 180.000 ya pemasukannya. Sedangkan Ibu Rusli, maaf Pak Rusli itu 480.000 per bulannya. Jadi totalnya 660.000 di sini ya. Ya di sini totalnya 660.000 total pemasukan per bulannya ya. Nah kita lihat pengeluarannya Ibu Lili ya, seimbang tidak dengan pemasukannya ya. Tadi pemasukannya itu adalah 660.000 per bulan ya. Pengeluarannya kita lihat uang jajan Dewi di sini ada 1.500 per hari ya. Jadi totalnya dikali 24, jadi totalnya 36.000 uang jajan Dewi. Uang jajan Agus 1.000 seharinya dikali 24, jadi 24.000 per bulannya. Terus tabungan Dewi 5.000 per bulan ini ya. Susu Irta 20.000 per bulan. Tas baru Agus jangan dulu ya, karena nanti kita seimbangkan dulu karena pemasukannya cuma sedikit, takutnya tidak cukup ya per bulan. Terus listrik 20.000, pulsa telepon 10.000, perlengkapan mandi cuci 25.000. Rokok jangan ya, nanti Pak Rusli jangan suruh merokok di sini karena di sini sudah tidak dimasukkan oleh saya. Terus bayar utang juga 40.000 ya, jadi bayar cicilan atau apa itu ya, jadi 40.000 per bulannya. Terus arisan kelompok tani 20.000, arisan PKK 20.000. Di sini totalnya 590.000 ditambah 70.000 yang pokok dengan yang uang jajan ditambah 70.000, jadi totalnya 660.000. Nah, selisih pendapatannya adalah 0 ya, jadi pas di sini. Nah, jadi pemasukan segitu, pengeluaran segitu. Nah, nanti ini Ibu Lili juga bisa diatur. Yang di merah ini bisa nanti dikurangi ya. Kalau yang hitam ini sudah pokok ya. Untuk masak 450.000. Nah, jadi nanti ibu-ibu di rumah nanti ibu-ibu dengan bapaknya ya. Jadi lihat anggaran pemasukannya per bulan itu berapa. Terus nanti ibu buat tabel di rumah ya seperti ini. Kalkulasikan per bulannya berapa, seimbang tidak dengan ini. Ya, ini tuh udah pokok ya, udah pas Ibu Lili itu. Jadi nanti misalkan ada pengeluaran baru ya, seperti tidak tahu kan gitu ya, seperti sakit ya, biaya ke rumah sakit, misalkan ke puskesmas, jadi harus siap itu ya. Makanya kalau bisa ini diminimalisir lagi ya biayanya, seperti pulsa telepon ya, bisa dikurangi itu. Terus juga uang jajan bisa dikurangi ya, bisa diirit-irit. Untuk apa? Untuk antisipasi nanti jika ada pengeluaran tambahan juga. Nah nanti kan ada juga pemasukan ya, seperti bantuan PKH. Jadi belum dimasukkan di sini nih. Nah seperti bantuan PKH nanti juga ada kelebihannya. Nah, nanti itu keunggulannya atau untuk bisa biaya sakit dan apa-apa. Nah itu Bu ya, nanti mungkin untuk pertemuan kali ini segitu dulu Bu ya. Nanti kita bahas lagi minggu depan, dan saya harap minggu depan Ibu sudah punya anggaran seperti ini ya. Anggaran seperti ini nanti saya akan periksa untuk dinilai nanti sama saya bagaimana mengurus anggaran bulanan keluarga Ibu ya. Ya baiklah, seperti itu Bu pertemuan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.